wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Widya dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Teknik dengan NPM 182501018. Jadi, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari wawasan kemaritiman, yang dimana saya akan mendeskripsikan dan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Sistem Peringatan Dini Cuaca Maritim berbasis ISP 32 untuk nelayan tradisional Desa Tatombuli, Kabupaten Buton Utara. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, mencakup sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tradisional. Berdasarkan data Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Republik Indonesia, terdapat lebih dari 2,7 juta nelayan tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Permasalahan utama yang sering dialami nelayan tradisional adalah keterbatasan akses terhadap informasi cuaca secara real-time. Informasi cuaca dari internet maupun aplikasi telepon pintar belum tentu dapat diakses ketika nelayan berada jauh dari daratan akibat keterbatasan jaringan komunikasi. Selain itu, sebagian nelayan masih mengandalkan pengalaman dan tanda-tanda alam dalam memperkirakan kondisi cuaca, sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan di laut. Fenomena dampak cuaca buruk terhadap nelayan tradisional tidak hanya berupa risiko kecelakaan, tetapi juga menimbulkan berbagai gangguan operasional di lapangan. Gelombang tinggi dan angin kencang seringkali menghambat aktivitas melaut nelayan tradisional, memaksa mereka menunda keberangkatan atau kembali ke darat sebelum hasil tangkapan diperoleh secara maksimal. Selain itu, cuaca ekstrim juga berpotensi merusak perahu dan alat tangkap ikan seperti jaring dan tali pancing yang berdampak pada bertambahnya biaya perbaikan bagi nelayan dengan penghasilan terbatas. Fenomena lain yang turut dirasakan adalah menurunnya hasil tangkapan ikan akibat pergeseran pola musim yang tidak lagi sesuai dengan pengetahuan tradisional nelayan mengenai tanda-tanda alam, sehingga sering terjadi kesalahan prediksi waktu melaut yang aman. Dari fenomena tersebut, sehingga menghasilkan perkembangan Internet of Things atau IoT yang bisa memungkinkan dibangunnya sistem pemantauan cuaca secara otomatis menggunakan berbagai sensor lingkungan. Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan dalam perkembangan sistem IoT adalah ESP32. Karena memiliki kemampuan pemrosesan yang baik, konsumsi daya yang baik, serta telah dilengkapi modul Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Karakteristik ini menjadikan ESP32 sangat cocok untuk diimplementasikan sebagai perangkat monitoring cuaca di lingkungan maritim yang memerlukan efisiensi energi tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem peringatan dini cuaca maritim berbasis ISP32 dengan logika klasifikasi berbasis aturan Rule-Based Threshold dengan studi kasus di Desa Tatombuli, Kabupaten Buton Utara. Sistem ini diharapkan mampu membantu nelayan tradisional memperoleh informasi kondisi cuaca secara cepat dan akurat di lokasi mereka beraktivitas, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan saat melaut dan meningkatkan keselamatan jiwa para nelayan. Sebagian besar masyarakat Desa Tatombuli menggantungkan kehidupan ekonominya pada sumber daya laut. Kondisi geografis desa yang berada di wilayah pesisir membuat laut menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat. Kegiatan seperti menangkap ikan menjadi pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, laut bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama. Setiap hari,
Nelayan mempersiapkan perahu dan alat tangkap seperti jaring dan pancing. Kemudian, pergi melaut untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ikan yang diperoleh selanjutnya dijual kepada masyarakat sekitar atau pembeli yang datang untuk membeli hasil laut. Penghasilan yang diperoleh dari penjualan ikan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Misalnya, untuk membeli kebutuhan makanan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar kebutuhan listrik, membeli bahan bakar, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan demikian, keberadaan laut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat Desa Tatombuli. Selain nelayan, kegiatan ekonomi dari laut juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lain. Hasil tangkapan nelayan membutuhkan proses penjualan, pengangkutan, dan distribusi. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi bagi pedagang ikan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, penghasilan dari laut tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa secara lebih luas. Namun, penghasilan masyarakat yang bergantung pada laut memiliki tantangan. Pendapatan nelayan tidak selalu tetap karena jumlah ikan yang diperoleh dapat berbeda setiap kali melaut. Cuaca buruk, gelombang tinggi, perubahan musim, harga ikan, serta meningkatnya biaya bahan bakar dan perawatan alat tangkap dapat mempengaruhi pendapatan. Oleh sebab itu, kondisi laut yang baik dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Untuk Desa Tatombuli, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, penghasilan dari laut dapat diceritakan melalui aktivitas nelayan, menangkap ikan menggunakan jaring maupun pancing. Penelitian khusus di Desa Tatombuli menunjukkan bahwa nelayan jaring dan nelayan pancing memang menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat. Desa Tatombuli yang merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghasilan. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kegiatan mencari penghasilan dari laut biasanya dimulai sejak pagi atau dini hari. Nelayan mempersiapkan perahu, bahan bakar, jaring atau pancing, umpan, dan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Setelah semuanya siap, nelayan berangkat menuju lokasi penangkapan ikan. Mereka memilih daerah penangkapan berdasarkan pengalaman dan kondisi laut. Sesampainya di lokasi, nelayan mulai menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dimiliki. Ada nelayan yang menggunakan jaring dan ada pula yang menggunakan pancing. Hasil tangkapan yang diperoleh setiap hari tidak selalu sama. Kadang-kadang nelayan mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, tetapi pada hari itu hasilnya sedikit. Kondisi cuaca, musim, dan keadaan laut dapat memengaruhi keberhasilan nelayan dalam mendapatkan ikan. Oke, baik. Jadi, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu merancang dan membangun perangkat monitoring cuaca maritim berbasis YSP32 dengan sensor suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Yang kedua, merancang logika klasifikasi kondisi cuaca berbasis aturan rule-based threshold untuk menentukan status aman, waspada, atau berbahaya. Yang ketiga, membangun sistem peringatan dini cuaca yang memberikan notifikasi kepada nelayan tradisional melalui antarmuka yang mudah dipahami. Dan yang keempat, menguji dan mengevaluasi tingkat akurasi sistem prediksi cuaca menggunakan metrik evaluasi yang relevan. Selanjutnya, jenis, waktu, dan tempat penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu Research and Development atau R&D,
merancang, membangun, menguji, dan mengevaluasi perangkat peringatan dini cuaca maritim, bersifat deskriptif, komparatif, pada analisis kesenjangan cakupan informasi antara Kota Bau-Bau dan Desa Tatombuli. Untuk waktu penelitiannya yaitu kurang lebih 6 bulan, dari studi literatur dan perancangan sistem hingga pengujian dan evaluasi hasil. Untuk tempat penelitiannya itu Desa Tatombuli, Kabupaten Buton Utara, dengan data BMKG Bau-Bau dan Kendari sebagai pembanding. Untuk tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur. Yang kedua, perancangan sistem, diagram blok skematik, dan logika. Yang ketiga, ada pembuatan prototip perangkat keras. Yang keempat, pengujian sensor secara individual. Yang kelima, penyusunan dan pengujian nilai ambang batas. Yang keenam, integrasi Firebase dan pengembangan dashboard. Yang ketujuh, pengujian sistem end-to-end di lokasi studi kasus. Dan yang terakhir, evaluasi akurasi dan perbandingan cakupan informasi. Berikut diagram blok sistem. Untuk input ada DHT22, BME 180, anemometer, rain sensor, sehingga menghasilkan proses dari ESP32, logika if then, rule based, threshold. Untuk outputnya ada Firebase, real time DB, dashboard web, aplikasi Android, dan LED atau buzzer lokal. Selanjutnya ada logika klasifikasi rule based threshold yang terdiri ada atas parameter aman, waspada, dan berbahaya, yang dimana di sini untuk mengukur kecepatan angin, curah hujan, tekanan udara, suhu udara, dan kelembapan udara. Apabila satu parameter berada pada kategori waspada atau berbahaya, status keseluruhan sistem mengikuti kategori dengan risiko tertinggi. Nilai ambang batas bersifat sementara dan akan disesuaikan melalui kalibrasi lapangan di Desa Tatombuli. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu sistem yang dapat membantu nelayan memperoleh informasi mengenai kondisi cuaca dan laut secara lebih cepat. Oleh karena itu, sistem peringatan dini cuaca maritim berbasis ESP32 untuk nelayan tradisional Desa Tatombuli, Kabupaten Buton Utara dapat menjadi salah satu solusi teknologi yang dapat dikembangkan. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan ESP32 sebagai pusat pengolahan data dari berbagai sensor, seperti sensor suhu, tekanan udara, kelembapan, kecepatan angin, maupun sensor lain yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Data yang diperoleh dari sensor dapat diproses untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan. Apabila kondisi yang terdeteksi menunjukkan keadaan yang berpotensi membahayakan, sistem dapat memberikan peringatan kepada nelayan melalui indikator seperti buzzer, LED, layar LCD, atau notifikasi melalui perangkat komunikasi. Dengan adanya peringatan tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, misalnya menunda keberangkatan, kembali ke daratan, atau menghindari aktivitas melaut ketika kondisi cuaca tidak aman. Dengan demikian, sistem peringatan dini berbasis ESP32 tidak hanya berfungsi sebagai teknologi pemantauan, tetapi juga dapat menjadi alat pendukung keselamatan bagi nelayan tradisional. Penerapan sistem ini di Desa Tatombuli diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca, meningkatkan kesiapsiagaan nelayan, serta mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung
pada hasil laut. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menciptakan hubungan antara kemajuan teknologi, keselamatan nelayan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Tatombuli. Itulah hasil dari tugas video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.